Kerusakan iklim dunia telah menjadi perhatian masyarakat global. Perubahan ini terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam merawat dan menjaga sumber daya alam. Salah satunya adalah penggunaan listrik yang bersumber dari energi kotor. Menurut Feby Tumiwa, hampir 90% kebutuhan energi kita dipasok oleh energi berbasis bahan bakar fosil, seperti batu bara, minyak, dan gas. Hari ini, dengan kita memiliki concern perubahan iklim, sudah ada pergeseran pandangan bahwa energi fosil tidak lagi murah. Apabila dihitung dari biaya ekonomi, lingkungan, dan sosial yang diakibatkan karena pemanfaatan bahan bakar fosil, maka energi itu tidak jadi murah karena adanya eksternalitas. Indonesia kaya akan potensi energi terbarukan, antara lain energi surya, air, bayu, biomasa, laut, dan panas bumi yang belum dimanfaatkan secara optimal. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, dengan teknologi yang ada saat ini, potensi listrik dari energi terbarukan mencapai 432 gigawatt atau 7 hingga 8 kali dari total kapasitas pembangkit yang terpasang saat ini. Dari potensi tersebut, baru sekitar 7 gigawatt yang telah dimanfaatkan secara komersil. Dan hingga tahun 2028 akan ada penambahan sekitar 29 gigawatt oleh PLN berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2019 hingga 2028. Sementara itu, Rencana Umum Energi Daerah yang disusun oleh 34 pemerintah provinsi mengindikasikan total kapasitas terpasang energi terbarukan pada tahun 2025 mencapai 48 gigawatt. Membangun energi terbarukan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi yang diturunkan dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 79 Tahun 2014 mengenai kebijakan energi nasional. Tujuannya untuk menjamin kemandirian dan ketahanan energi nasional. Meskipun Indonesia dinilai berpotensi untuk mengembangkan energi terbarukan, namun realitanya masih banyak masyarakat yang menggunakan energi kotor karena faktor kurangnya kesadaran, rendahnya edukasi, dan penyampaian informasi yang tidak menyeluruh. Dampak buruk penggunaan energi kotor ini menyebabkan tingginya kasus kematian prematur. Hal ini didukung dengan penjelasan Dr. Birol bahwa produksi dan penggunaan energi merupakan sumber polutan udara buatan manusia yang terbesar. Melihat perkembangan Indonesia dalam menggunakan energi terbarukan yang dipantau oleh Feby Tumiwa selaku Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform, tercatat bahwa di rentang tahun 2015 hingga 2019, penambahan kapasitas energi terbarukan hanya mencapai 1,6 gigawatt. Lebih rendah dari periode tahun 2010 hingga 2014 yang telah mencapai 1,8 gigawatt. Ada beberapa faktor yang menghambat pembangunan pembangkit energi terbarukan, yaitu inkonsistensi komitmen dan dukungan politik atas pengembangan energi terbarukan dari pemimpin nasional dan sektoral, inkonsistensi kebijakan dan regulasi untuk pengembangan energi terbarukan, dan akses pendanaan yang terkendala dan semakin terbatas. Indonesia merupakan negara dengan potensi energi terbarukan yang tersebar di setiap sudutnya. Kemandirian akan adanya energi terbarukan sangat dibutuhkan untuk mendorong roda perekonomian. Ada banyak contoh desa di Indonesia yang telah menggunakan energi terbarukan. Di antaranya, Desa Kemanggih, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah desa mandiri yang telah membangun pembangkit listrik tenaga mikrohidro dengan bantuan beberapa pihak. Desa ini mampu membangun PLTMH berkapasitas 37 kW. Langkah yang sama dilakukan oleh Desa Seloliman di Mojokerto, Jawa Timur dengan inisiatif dari sebuah lembaga masyarakat dan dana hibah. PLTMH Kalimaron selesai dibangun pada tahun 1994 dengan kapasitas 12 kW dan mampu menyediakan listrik sepanjang tahun untuk kebutuhan Dusun Janjing dan Dusun Sempur, yaitu kedua dusun di Desa Seloliman.
Sepanjang tahun 1994 hingga 2000, PLTMH Kalimarun dikelola oleh Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Seloliman. Listrik disalurkan langsung ke masyarakat dan pengguna listrik tidak dikenai biaya. Di daerah perkotaan seperti Jakarta, Gubernur mengeluarkan instruksi Gubernur nomor 66 tahun 2019 tentang polusi udara yang salah satu pasalnya memuat kewajiban terhadap pemerintah dan anjuran terhadap masyarakat untuk memanfaatkan listrik surya atap. Hingga November 2019, PLTS atap telah dipasang di 100 sekolah di Jakarta dengan target pemasangan PLTS atap untuk seluruh bangunan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta selesai pada tahun 2022. Di sisi lain, banyak desa atau kota yang masih menggunakan energi berbahan dasar fosil dan gas uap sehingga menyebabkan polusi udara. Perlu adanya kesadaran masyarakat agar terbangunnya Indonesia bersih dari energi kotor segera terwujud. Agar terciptanya Indonesia merdeka dari energi kotor, perlu adanya edukasi mengenai energi terbarukan dan darurat udara bersih. Edukasi ini diperuntukkan kepada masyarakat luas untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Selain itu, sistem gotong royong juga mampu menjadi solusi untuk memantik semangat merdeka dari energi kotor. Bercermin pada desa yang telah berhasil membangun pembangkit listrik dengan energi terbarukan melalui spirit gotong royong, dapat diketahui bahwa setiap daerah memiliki peluang yang besar untuk membangun energi terbarukan, menyesuaikan dengan potensi sumber daya alam yang ada di daerah tersebut. Kita sebagai bangsa Indonesia harus optimis bahwa langkah ini mampu diterapkan secara kontinu oleh desa-desa yang lain. Kendala dukungan dan pendanaan dapat diatasi dengan konsep gotong royong. Pemerintah dapat bekerja sama dengan masyarakat desa sebagai mitra terkecil untuk mengoptimalkan realisasi energi terbarukan, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat ikut andil dalam rangka memerdekakan Indonesia dari energi kotor. Mari wujudkan Indonesia yang bersih dengan membangkitkan energi terbarukan.